Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita di minggu kedua ini kita spesifik akan membahas mengenai eh, bagaimana mencari dan mengukur kredibilitas referensi ilmiah. Jadi fokusnya lebih ke bagaimana menelusuri atau mencari. Yang mengukur kredibilitas itu saya ulas sedikit, kemudian ke depan minggu depan saya akan kasih informasi yang lebih detail ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya balik lagi ke materi sebelumnya. Jadi di materi sebelumnya kita tahu tentang pentingnya menulis bagi dosen atau peneliti. Kemudian dosen atau peneliti itu punya kayak tugas mulia. Jadi tugas mulianya adalah memperluas hasanah ilmu pengetahuan. Nah, jika kita sebagai orang umum, orang awam ingin tahu apa sih yang mereka sudah hasilkan, apa hal-hal yang baru yang mereka sudah temukan, maka kita akan mencarinya di namanya referensi jurnal ilmiah. Oke, jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah itu sebenarnya media komunikasi antara para peneliti. Jadi dia saling tahu aja dan sifatnya itu sangat eksklusif. Seringkali mereka seperti hanya berbicara sesama mereka saja. Susah bagi orang luar untuk bisa memahami kalau dia tidak terlatih kemampuan bahasa, kemampuan logika, kemampuan stokastiknya. Jadi kalau misalkan orang awam mau memahami secara rinci sebuah publikasi ilmiah, contohnya bukan di luar bidang keahliannya. Misalkan saya disuruh baca misalkan teori tentang fisika teori lah tentang apalah tuh relativitas gitu. Ya, susah bagi saya orang yang bukan fisika teori untuk paham bahasa mereka. Jadi kalau misalkan nanti kalian membaca terus susah memahami, itu wajar. Oke. Nah, itu wajar. Jadi yang perlu kalian tahu sebenarnya ya bagaimana di mata kuliah ini itu eh, makanya dia spesifik kan dia sains dan pendidikan itu pun kalau sains pun sains yang terkait pendidikan juga oke okay? Nah dia media komunikasinya jurnal A misalkan jadi peneliti di bidang A contohnya bidang A ini misalkan bidang pendidikan sains lah pendidikan sains jadi dia akan menulis dari jurnal yang khusus jadi khusus mempublikasikan hasil penelitian di bidang sains. Dan yang membacanya juga peneliti yang sama aja orang sains. Yang paling mentok itu ya mahasiswa sains, mahasiswa pendidikan sains. Oke. Nah, ini jadi yang proses apa namanya kontribusi kepada sains ini itu dia tuh tidak diajarkan secara langsung, tidak diajarkan secara penuh waktu kuliah. Jadi waktu kalian kuliah sekarang misalkan, kalian ambil kan dari mata kuliah dasar. Dasar terus ada pendidikannya sedikit, kemudian di semester terakhir mulailah penelitian. Nah, di penelitian itulah mahasiswa diekspos, ya ditenggelamkan ke dunia literatur ilmiah seperti ini. Jadi semua orang di Indonesia, standar pendidikan Indonesia itu selalu ada skripsi. Jadi semua orang yang pernah mengenyam pendidikan sarjana, itu dia paling tidak bersinggungan dengan dunia penelitian, dunia jurnal. Sekarang malah kalau di jurusan prodi kimia, itu syaratnya itu harus hasil penelitian skripsinya itu harus dipublikasikan di jurnal nasional. Nah, ketika sudah mulai publikasi, nah itu berarti kan dia harus mengerjakan riset yang state of the art. Jadi penelitiannya itu juga harus ini. Penelitian itu juga harus baru. Oke. Dia harus baru, nggak masalah dia itu nasional atau internasional. Nasional atau internasional itu biasanya di bahasa aja. Oke, dia harus baru dan untuk dia tahu baru dia harus membaca jurnal-jurnal yang ditulis oleh orang lain sebelumnya. Sehingga dia tahu uh, nanti kita bahas ini. Oh yang ini sudah dikerjakan gitu. Apa yang belum?
apa dan belum, dan ada persyaratan lainnya. Jadi kalau saya mengerjakan yang baru dan lebih baik, oke. Contohnya misalkan cara mengajar era pandemi kan. Ada orang yang telah menulis pakai misalkan dia medianya dia meneliti tentang media komunikasi lah. Ada yang pakai Google Meet, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai mana. Kemudian dia survei ya. Dia ingin tahu misalkan apa yang paling sesuai lah. Atau pro kontra ya, apa lebih kurang. Jadi ada orang meneliti ya dia teliti. Ya tapi dia nggak bisa misalnya kalau ada orang yang sudah bikin jurnal yang sama, dia harus membuat spesifikasi di mana letak kontribusi ilmu pengetahuannya. Oke, di aspek itu. Walaupun nanti dia temanya mirip-mirip. Oke. Nah, dia masuk ke jurnal A. Kemudian ada orang yang di bidangnya B, misalkan di sini saya sebut teknik ya. Teknik itu pun umum sekali. Teknik itu ada teknik kimia, ada teknik fisika, ada teknik nuklir, banyak-banyak. Nah, orang-orang ini juga ketika dia menemukan hasil penelitiannya, mereka juga publikasikan di jurnal, tapi jurnalnya bukan jurnal A. Jurnal A kan yang baca skopnya itu hanya untuk pendidikan sains. Sementara B itu teknik. Ya berarti dia masuk ke jurnal teknik. Kemudian ada peneliti C, misalkan saya sebut kedokteran. Ya kedokteran ya yang baca juga peneliti-peneliti yang dokter. Ya demikian. Jadi dia komunikasinya itu eksklusif untuk kalangan mereka saja. Makanya sering dibilang akademisi itu seperti menara gading. Jadi menara gading itu ya dia taruh di atas tinggi itu, kemudian dia tinggal di sana terus dia nggak pernah keluar karena dia sibuk meneliti. Terus kalau dia punya hasil penelitian ya dia cerita ke teman-temannya juga. Ya itu. Nah, bagaimana dia bisa komunikasi sesama mereka dan sekaligus namanya diseminasi. Nah, lewat jurnalisme, karena jurnal ini memang betul dia tuh media komunikasi sesama mereka, tapi jurnalnya itu bisa diakses oleh publik. Nah, terus kemana jurnal ini? Jadi kalau saya bikin ke sistemnya, oh ya, satu lagi nanti kita juga bisa punya misalkan bidang-bidang yang namanya beririsan. Kalau ingat belajar diagram Venn. Nah, contohnya yang ini, yang B plus C. Jadi ada juga orang yang misalkan dia kedokteran dan teknik. Contohnya misalkan teknik alat untuk misalkan cuci darah. Alat cuci darah ya. Cuci darah yang untuk orang-orang yang gagal ginjal. Oke, nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, ada orang cuci ginjal, yaitu dia beririsan antara kedokteran sama teknik misalkan. Nah, ya ada juga dia bisa juga bikin jurnal yang menggabungkan dua bidang itu. Oke, ini sekelumit cerita mengenai ekosistem jurnal sebagai media komunikasi. Jadi memang misi utamanya itu berkomunikasi sesama mereka. Tapi jurnal-jurnal inilah yang diakses oleh publik. Kenapa dia penting? Karena penelitian itu kan yang membiayai sebagian besar itu pemerintah. Ya, pemerintah. Kan nggak lucu hasil penelitian itu dibaca sama pemerintah, uangnya uang publik, uang masyarakat. Tapi kok yang dapat mengakses hasilnya itu cuman orang-orang itu saja, sehingga mereka diperintahkan lah penelitian itu untuk namanya diseminasi. Jadi orang-orang seperti saya bisa juga tahu dan baca jurnal di bidang kedokteran, jurnal di bidang apa aja lah yang kita mau. Oke. Nah, terus siapa yang mengelola jurnal? Siapa ini yang mengelola? Yang paling banyak mengerjakan itu adalah profesi. Jadi kelompok profesi apoteker, dia bikin lembaga. Nah, lembaga itu salah satu misinya itu adalah sebagai penerbit. Oke. Dia penerbit jurnal dan satu penerbit itu bisa jurnalnya banyak. Oke, nanti saya akan tunjukkan contohnya. Oke, misalkan penerbit yang pertama ini dia punya jurnal satu di bidang pendidikan, di bidang pengabdian, di bidang apa ya, yang lain di bidang sains. Kemudian ada juga penerbit lain. Jadi banyak penerbitnya. Nah, peneliti ini yang masukkan ke jurnal ini. Terus siapa yang mengelola? Siapa yang tahu misalkan seseorang publikasi kemudian dia wah ini layak nggak? Nah, itu nanti ada prosesnya. Nanti saya cerita
minggu depan ya, tentang bagaimana kita bagaimana proses pengujian kelayakan sebuah jurnal, dan bagaimana kita menilai apakah sebuah jurnal itu terpercaya, kredibel. Oke, itu bagian dari minggu depan. Sekarang ini masih di ekosistem penerbitan ya. Ada penerbit A, kemudian ada juga penerbit B, misalkan di sini dia juga punya banyak jurnal ya, jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3. Kemudian ada penerbit C misalkan. Dan banyak, mungkin ribuan mungkin penerbit di seluruh dunia. Nah, penerbit ini kan dia lingkupnya itu ya satu perusahaan. Saya punya saya penerbit ini jurnal saya di sini. Contohnya penerbit yang kedua ini, ya jurnalnya di sini yang mereka cuma berkutat di jurnal yang mereka kelola saja. Nah, untuk kita lihat, jadi secara umum, jadi saya nggak mau akses lewat penerbitnya. Jadi bias juga. Penerbitnya penerbit dosen, penerbit misalkan yang dari lembaga LPPM Undikma misalkan. Oke. Ya, mereka sebagian besar nanti akan mempublikasikan jurnal-jurnal yang ditulis oleh dosen-dosen Undikma. Saya pingin lebih dari itu. Saya pingin baca jurnal yang ditulis oleh semua orang di dunia ini. Nah, di sanalah pentingnya kita masuk ke namanya lembaga pengindeks. Lembaga pengindeks, dia bikin daftar, daftar jurnal, dan dia nggak peduli penerbitnya. Oke, yang penting jurnal-jurnalnya itu memenuhi kriteria pengindeksan dari mereka. Mereka ambil, dia masukkan ke list. Ya, disinilah konteks lembaga pengindeks. Oke, jadi satu tadi ada namanya, kalau saya balik ya, ada sekelompok peneliti di bidang tertentu, mereka ingin, jadi tugas mereka itu pengembangan hasanah ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian ilmu-ilmu baru yang mereka temukan itu mereka tulislah di dalam jurnal. Nah, jurnal itu yang mengelola penerbit. Nah, jurnal-jurnal ini diindeks itu maksudnya itu didaftar oleh lembaga independen. Nah, oke. Dan biasanya kita sebagai pengguna itu mencarinya melalui lembaga pengindeks itu. Karena lembaga pengindeks ini juga dia punya ranking dan reputasi. Oke. Nah, contohnya misalkan ini yang paling top reputasinya. Yang paling top reputasinya itu namanya nature.com. Lewat Nature. Nature ini dia memang brandnya itu sudah sangat wow. Jadi jurnal-jurnal Nature itu benar-benar top of the top lah, yang benar-benar yang paling bagus. Sehingga kalau orang bisa publikasi di jurnal yang di indeks Nature dan diterbitkan sama Nature itu misalnya dia bisa dibuatkan satu lab gitu, bisa dikasih hadiah, bukan hadiah dana, dikasih dana riset sampai ratusan miliar gitu. Itu dia powernya. Jadi di Nature itu berkumpullah dia scientist yang kelas dunia. Oke, contohnya abstrak sama indexing. Terus ada juga yang paling populer itu Scopus. Kalau di Indonesia itu yang paling populer namanya Scopus. Ini websitenya, nanti kita coba buka ya website ini. Scopus ini, jadi jurnal-jurnal yang terindeks Scopus itu punya nilai nilai tawar yang tinggi di Indonesia. Contohnya misalkan ya, seseorang sedang mengambil kuliah S3 di kampus besar lah. Contohnya misalkan kalau di ini UM lah, Universitas Malang, Universitas Negeri Malang UM. Jadi dia ngambil S3, terus persyaratan lulusnya itu dia harus sudah publikasi di jurnal yang terindeks Scopus. Jadi nggak peduli jurnalnya apa, yang penting dia terindeks Scopus. Artinya apa? Scopus itu dia memiliki kriteria tertentu untuk bisa mengindeks sebuah jurnal, untuk bisa bukan mengawasi, dia mengindeks saja, dia terdaftar aja di bawah mereka. Gitu. Oke, nah, Scopus punya kriteria yang tertentu sehingga dia menjamin kualitas jurnal. Oke, dia menjamin kualitas jurnal, walaupun ya kalian bisa berdebat sama saya, nggak pasti juga. Oke, nah itu persyaratannya. Untuk jadi profesor misalkan, untuk jadi profesor itu syaratnya cuma 2, saya bilang cuma 2.
Kalau dia sudah punya publikasi, oke, sebagai penulis utama di jurnal terindeks Scopus minimum 2. Dan ini banyak terkendala. Jadi dia kelihatannya mudah aja, cuman dua gitu. Tapi banyak, jadi dosen-dosen senior, dia sudah doktor, dia sudah lama mengabdi gitu, banyak meneliti, tapi karena dia tidak berhasil publikasi jurnal mereka di jurnal yang terindeks Scopus, karir mereka terkendala sebagai akademisi. Oke, Scopus itu penting sekali. Jadi kalau kalian nanti juga ke luar negeri, sama aja di luar negeri juga syaratnya seperti itu. Kalau yang saya tahu ya, misalkan di Malaysia. Di Malaysia itu dia harus punya jurnal Scopus berapa, baru dia bisa lulus kuliah master atau kuliah doktor. Di Malaysia juga misalkan dia mempersyaratkan juga dosen-dosennya itu harus punya berapa banyak Scopus setiap tahun. Nah, itu cara untuk menggenjot penelitian. Sampai sekarang itu kampus-kampus di Indonesia misalkan dia untuk sekarang sudah tidak lagi, tapi beberapa tahun yang lalu kan dia ada tunjangan profesor itu. Tunjangan profesor itu berapa kali gaji ya? 5 atau 10 kali gaji ya? Setiap bulan dulu ya, beberapa tahun yang lalu. Sekarang udah tidak lagi. Nah, itu dia juga sama. Jadi syaratnya itu ya setiap tahun harus ada Scopus. Oke. Terus ada juga lembaga pengindeks namanya Web of Knowledge, Clarifiat. Oke, ini websitenya. Kalau kalian pergi ke Clarifiat ini nggak bisa. Jadi ini harus bayar untuk bisa akses. Oke. Ada juga yang paling umum dan dia tidak. Saya bahas terakhir. Kemudian ada di lembaga pengindeks nasional itu di Sinta. Oke, ini websitenya. Dan masih banyak lagi pengindeks. Ini yang saya sebutkan yang utama. Nah, bukan pengindeks, tapi paling populer itu Google Scholar. Atau kalau di Indonesia itu, kalau kita pakai internet yang berbahasa Indonesia, namanya itu Google Cendikia. Google Cendikia ini bukan lembaga, dia mesin. Tapi tujuannya sama. Dia fungsinya sebagai agregator. Jadi penggabung, dia memilah mana yang termasuk artikel ilmiah. Oke, itu yang saya akan bahas selanjutnya. Saya nggak mau langsung buka online ya, karena nanti recordingnya putus. Oke, udah tahu. Nah, Scopus ini kenapa dia populer? Coba kita lihat. Ini saya ambil dari Wikipedia. Jumlah jurnal yang sudah mereka record itu sekitar 69 juta jurnal. Dan saya juga, kalau kita telusuri Scopus, itu mereka sudah mulai mengindeks jurnal dari zamannya VOC. Jadi zaman penjajahan Indonesia dari tahun 1800-1900. Mereka sudah rajin itu mengindeks jurnal-jurnal dan kita bisa akses kalau kita mau. Oke, terus selanjutnya saya bahas sedikit satu persatu ya. Nah, Google Cendikia atau Google Scholar ini yang paling mudah. Bahkan kalau nggak diminta pun kita menulis kita menggunakan kata kunci yang berbau ilmiah, dia nanti akan diarahkan ke Google Cendikia atau Google Scholar. Websitenya itu www.scholar.google.com. Dia ada banyak fiturnya di sini. Oke, saya nggak mau contohkan karena kalau saya contohkan nanti recordingnya mati. Oke, yang kita bisa cari itu buku, artikel, paten. Ada juga masuk juga di sana. Jadi Google Paten. Nah, yang penting di sana itu kita cari kata kunci, kata kunci yang lebih spesifik. Misalkan kalau kita ingin mencari frase, ya frase nanti saya tunjukkan. Ya kata kunci, ya ini. Jadi ada tanda double apostrofe kiri kanan. Kita juga Nah, pencariannya itu bisa diurut berdasarkan relevansi. Jadi di kata kuncinya. Atau kita juga bisa atur, kita misalkan mau spesifik cari yang tahun berapa. Oke, misalkan 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, atau kita bikin spesifik tahun 2001 sampai 2005 misalkan. Kita juga bikin spesifikasi ketika mencari. Oke, ini yang paling akhir. Nah, dia di Google Scholar, dia bisa link langsung ke
ke jurnal website. Jadi kalau kita dapat artikelnya kita bisa langsung buka. Tapi tidak semuanya bisa dibuka. Oke, nah ini nanti saya bahas minggu depan. Ada artikel yang namanya open access. Open access itu ya dibaca, bisa kita buka, kita bisa akses secara langsung terbuka kepada siapa saja. Ada jurnal yang nggak bisa, jadi bisanya itu cuma abstraknya saja. Nah kalau misalkan kesulitan untuk dapatkan itu, nah ini jalur ilegalnya tuh ya lewat Sci-Hub namanya. Ini websitenya. Saya contohkan nanti ya. Masuk ke lembaga pengindeks kedua. Ini Web of Knowledge. Nah ini yang dipakai di standar di kampus-kampus top di dunia ya. Oke. Web of Knowledge ini dia kriteria untuk mengindekskannya jauh lebih susah dibandingkan Scopus. Apa ya? Tapi masalahnya saya juga nggak bisa ngasih demo ini karena untuk bisa mengakses website ini kita harus bayar. Dia harus ada subscription, kita harus daftar, harus bayar. Dan tidak semua, bahkan saya pikir banyak kampus di Indonesia pun tidak punya akses langsung ke Clarified. Inilah kenapa lembaga pengindeks seperti Scopus itu pun tidak punya full akses. Jadi masyarakat umum yang tidak terdaftar tidak memiliki full akses untuk menggunakan semua service yang disediakan. Inilah kenapa yang paling populer itu Google Scholar. Karena Google Scholar ini free, gratis. Oke. Ini Scopus sudah banyak saya bahas tadi. Terakhir, Scopus ini dia Scopus Web of Science. Mereka punya kriteria yang cukup susah ya, cukup susah untuk dipenuhi. Sebagian sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sehingga banyak jurnal-jurnal itu tidak bisa masuk pengindeks Scopus. Oke. Sehingga untuk menanggulangi masalah ini, bagaimana kita meranking atau menilai jurnal-jurnal yang reputasinya belum internasional, belum top banget, dan mereka belum terindeks Scopus. Nah, di Indonesia, BRAIN, Ristek BRAIN, dia bikinlah lembaga pengindeks namanya Sinta. Jadi nanti masuklah jurnal ada namanya Sinta 1. Sinta 1 itu syaratnya simple. Pokoknya kalau jurnal terbitan Indonesia sudah masuk Scopus, sudah masuk Sinta 1. Nah, di bawahnya itu ada Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 sampai Sinta 6 kalau nggak salah. Oke. Nah, sama layanannya apa? Kita melalui Sinta kita bisa mencari jurnal. Oke. Ya, tentu saja jurnal yang kita temukan di Sinta itu adalah jurnal yang yang terindeks oleh Sinta. Kemudian Sinta juga memiliki peringkat seperti yang saya bilang, ada Sinta 2, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 dan sampai Sinta 6. Ini terakhir slide. Terus bagaimana kita mengidentifikasi reputasi sebuah artikel atau sebuah jurnal? Kalau jurnal identifikasinya itu lewat lembaga pengindeks ya. Jadi berarti nomor 1 bagaimana ya kita lihat dulu dia diterbitkan oleh jurnal mana. Bagaimana saya tahu apakah jurnal ini bagus atau tidak? Kita lihat dari peringkatnya di lembaga pengindeks. Jadi misalkan dia terindeks Scopus. Kita lihat di Scopus itu dia di ranking berapa? Ada rankingnya masing-masing. Nah dari itu satu. Kita lihat ranking jurnal itu di lembaga pengindeks. Terus cara melihat yang selanjutnya, kita lihat yang nulis itu siapa. Apakah penulis ini penulis bereputasi? Nanti kita bahas minggu depan. Bagaimana kita tahu apakah penulis ini penulis yang bereputasi? Contohnya dia dosen, dia udah 20 tahun kerja sebagai dosen, sudah doktor. Terus dia menulis sebuah artikel. Apakah tulisannya itu layak diperhitungkan sebagai karya ilmiah yang original atau yang bagus. Reputasi ini reputasi penulis, Siapa penulis utamanya, siapa penulis korespondensi dan lain-lain. Kemudian, reputasi penulis itu kita bisa lihat dari record Scopus dia, berapa banyak dia sudah publikasi, berapa banyak citasinya. Record dari Google Scholar, nanti saya tunjukkan sebentar lagi ya.
Dan terakhir itu kalau yang terakhir dan yang paling penting itu kualitas dari isi sebuah artikel. Nah, kemampuan untuk menilai kualitas isi dari artikel itu nggak bisa oleh orang-orang yang non spesialis. Karena walaupun misalkan dia bidangnya pendidikan sains misalkan, ya pendidikan sains itu banyak banyak lagi pecahan-pecahannya. Jadi tidak semudah itu ya. Jadi ketika screening yang di atas itu eh, tidak relevan, ya kita terpaksa harus masuk ke yang bawah, yang paling bawah yaitu kualitas dari artikel tersebut.